warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fira dengan NIM 18070303085. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan antara zona litoral dan zona limnetik pada danau secara ekologi dan karakteristik. Zona litoral merupakan zona yang paling banyak dihuni oleh hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Habitat danau yang bercirikan dangkal ini kaya kandungan nutrisi dan mampu mendukung keanekaragaman makrobentos, baik yang berupa serangga maupun moluska, dengan peningkatan kedalamannya yang melebihi zona litoral. Jumlah spesies bintik biasanya berkurang. Sedangkan zona limnetik merupakan zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang sesungguhnya dari sebuah danau. Pada zona ini fotosintesis masih mungkin berlangsung, akan tetapi cahaya matahari tidak lagi menembus ke dasar perairan. Biodata akuatik seperti fitoplankton, zooplankton, dan ikan mendiami zona ini. Soal kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi morfologi pada ikan? Ia berpengaruh, jadi ada beberapa jenis ikan yang hanya ditemukan di bagian hulu, akan tetapi tidak ditemukan di bagian hilir, dan sebaliknya tidak ditemukan di bagian hulu dan akan tetapi dapat ditemukan di bagian hilir. Soal ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biodata perairan. Akibatnya kualitas air di banyak ekosistem air menjadi sangat menurun. Rendahnya konsentrasi oksigen terlarut bahkan sampai batas nol menyebabkan makhluk hidup air seperti ikan dan spesies lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga akhirnya mati. Dampak dari eutrofifikasi adalah berkurangnya nilai-nilai keindahan tempat para wisata di wilayah pesisir karena menurunnya kecerahan perairan, meningkatnya produksi lendir, dan bau busuk akibat marak alga, berbahaya bagi kesehatan masyarakat, dan bahkan berakibat fatal atau bisa menyebabkan kematian jika saat marak. Soal nomor 4, dampak apa yang ditimbulkan oleh pencemar terhadap keanekaragaman ikan pada sungai dan danau? Jadi sungai berperan penting bagi masyarakat, bisa digunakan sebagai alat transportasi atau untuk banyak kegiatan lainnya, termasuk tempat untuk menangkap ikan yang dapat dikonsumsi masyarakat. Selain itu menjadi sumber air bagi industri dan pasokan air minum. Beberapa spesies ikan di sungai berantas sering ditemukan mati. Kematian ikan di sungai diduga disebabkan oleh bahan kimia berbahaya yang diproduksi oleh industri atau limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Soal kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'dalladzi ya'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itulah beberapa ayat dalam Al-Quran yang memuat tentang perlindungan dan pelestarian hewan atau satwa termasuk dalam melestarikan ekosistem di bumi ini. Semoga mampu menyadarkan kita, terutama Muslim Indonesia, untuk senantiasa mencintai dan melestarikan lingkungan hidup beserta satwa dan ekosistemnya.